Assalamualaikum, apa kabar pemirsa Berkat News TV? Senang sekali saya Cici Dahlia kembali hadir menemani Anda di kebersamaan Anda hari ini. Dan pastinya di program kesayangan kita, Bibir Bincang-Bincang Ringan. Nah, Anda boleh tidak percaya, atau mungkin saya juga tidak percaya ini pemirsa Berkat News TV, bahwa saya kedatangan seorang narasumber yang sangat spesial, dan beliau ini punya latar belakang yang luar biasa gitu ya. Karena dari dulunya itu dari orang yang bisa dikatakan itu sangat menengah ke bawah dengan pekerjaan menjadi seorang waiters, dan juga pernah bahkan menjadi seorang buruh bangunan kasar. Nah, itu kan merupakan suatu yang luar biasa, kemudian sampai ke titik puncak karir seperti sekarang ini, yaitu menjadi seorang rektor. Beliau adalah Bapak Rustam MPD Cons. Nah, kita langsung saja sapa beliau di pagi hari ini. Selamat pagi, apa kabar Bapak? Pagi, alhamdulillah kabar baik, Cici. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Dan ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa untuk saya bisa berada di satu premis dengan Bapak. Sama-sama, saya juga merasa di. Kalau dulu itu kan sering sekali ketemu Bapak, berpapasan sering. Cuman kalau mau negur itu kan rasanya sungkan gitu ya Pak ya. Ternyata tuh bapaknya orangnya biasa aja. ramah gitu ya Pak ya, humble, baik, dan Insya Allah. amin. Dan ini nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh Bapak mengenai mengapa sih Bapak bisa tertarik untuk di dunia pendidikan ini. Padahal kalau dilihat-lihat lagi kan di belakang Bapak ini dulunya itu ya, jomplang sekali ya Pak ya. Backgroundnya Bapak itu adalah seorang waiters dan bahkan juga pernah menjadi kuli bangunan ya Pak? Iya, benar. Nah, bisa Bapak ceritakan sedikit, berbagi kepada kami? Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang pemirsa Berkat News TV. Semoga News TV semakin jaya. Ya, alhamdulillah pagi hari ini saya ketemu dengan presenter cantik, luwes, lincah, insya Allah menjadi orang sukses ya. Amin ya Rabbal Kebetulan juga alumni KIP PGRI Iya. Pontianak. Nah, terus bawa maju terus KIP dengan kiprahnya, Cici. Amin. Insya Allah kerja keras, dengan senyum, dengan bergaul, dengan siapapun itu menjadi kunci sukses. Baik, terkait dengan apa yang ditanyakan, ini Bapak boleh cerita terkait dengan sejarah kita. Iya, Pak. Pada saat itu tahun 1991 ya. Iya. Baru selesai dari sekolah menengah atas, Bapak alumni dari SMIA Negeri 2, sekolah SMIA menengah, Negeri 2. iya, sekolah menengah ekonomi atas 2. Nah, pada saat itu selesai dari sekolah, kita seluruh alumni berkeinginan betul untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama di Kalpar ini ya, di KB salah satu perguruan tinggi negeri ya, terkemuka. Pada saat kita mendapatkan kelulusan dan kemudian beberapa hari berikutnya kita mendapatkan ijazah. Nah, disitulah mulai rasa kecil hati, karena saya ini bukan orang yang pintar gitu. Kok bisa gitu Pak ya? Iya. Bukan orang yang pintar ya Pak? Bukan orang yang pintar, orang yang nakal ya. Karena waktu semester 2, istilah dulu ya, kelas 3 kami, saya nyebutnya kelas 3, semester 2 itu saya mendapatkan kecelakaan. Akhirnya kedua paha saya mengalami patah. Kemudian saat ujian akhir pun 6 bulan saya tidak sekolah. Saat ujian akhir pun itu suatu cerita yang menurut saya sangat-sangat berkesan dalam hidup saya. Semenjak 1994 ya. Sampai 94. Sampailah 2001 saya bekerja Hotel. Kapas Hotel sudah kurang lebih sekitar 1 tahun.
7 tahunan ya. 7 tahun di hotel, di Mujahidin tetap juga. Jadi Bapak dari situ apa ada keinginan untuk itu masih lajang atau udah menikah Pak? Waktu itu saya menikah tahun 1997. Oh belum berarti Pak ya? Belum. Tapi udah punya calon gitu Sudah, Pak ya? sudah. Alhamdulillah sudah Punya calon. Udah siap menunggu calonnya Pak? Sudah. Kebetulan pun pacar saya itu ada kelas saya. Oh di kelas, iya. Memang yang pembelajaran yang saya dapatkan. Dan kita masih muda ya, banyak nakal. Tapi yang ada di pikiran saya walaupun saya nakal gitu, tapi untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri, saya berusaha gitu. Karena saya dari kecil pun dididik oleh orang tua itu mandiri. Gitu. Iya. Kecil-kecil, mama itu kan jualan kue ya. Jualan kue kita ikut juga ikut mendatangkan dari SD. Dari SD kita selalu berusaha sendiri ya. Uang jajan, termasuk untuk kebutuhan kita sendiri. Ya orang tua saya itu ngajarkan supaya jangan berpangku tangan. Betul. Mau minta uang pun dengan orang tua itu kadang-kadang kita disuruh lepas rumput yang panjang depan rumah dulu. Oh gitu. Jadi Atau kalau mau mendapatkan sesuatu tuh enggak gampang Nggak. gitu. Jadi harus ada pekerjaan dulu yang Ada dilakukan, ikhtiar, baru dikasih gitu. Baru ya. dikasih. Itu contoh yang luar biasa tuh ya. Dari situlah mungkin bisa membawa sosok Bapak Rustam ini kemudian bisa perlahan meningkat gitu ya Pak, karirnya benar, gitu kan. benar. Nah, berhenti dari hotel itulah full time di Mujahidin. Oh. Nah, selama di Mujahidin di 2001 itu, saya cuma berpikir nih, kalau saya di staf TNI terus, tentunya karir tidak berkembang. Toh begini-begini saja. Kemudian saya sudah mempunyai istri dan 2 anak waktu itu. Oh, sudah menikah waktu itu ya Pak? Sudah kan, udah 97 ya. Iya. Pak, kan tadi biasanya tuh Pak, orang tuh tak punya keinginan lagi lah Pak. Kalau misalnya Iya, kan? orang kuliah, udah kerja, udah punya anak, 2 bahkan kan Pak ya, udah punya istri, udah punya anak. Kayaknya nggak mungkin gitu. Mungkin, Kayaknya ya. kebanyakan laki-laki zaman sekarang nih mikir untuk kuliah lagi, kan? Ya murni aja susah ya. Mau nyelesaikan kan? Betul. Yang belum punya anak, belum punya istri, belum punya tanggungan. Nah, kuliah aja selesai, selesai kuliah aja berat rasanya Berat kan. rasanya Apalagi kalau mikirkannya. kita udah anak 2 kan. Nah, yang memotivasi saya waktu itu adalah masukan dari abang Anda. Oh. Karena kedepannya waktu 2003 guru akan diangkat derajatnya dengan adanya sertifikasi. Sertifikasi. Memang backgroundnya ekonomi ya, karena mendapatkan anak. Di satu sisi yang dibilang kalau menjadi seorang guru, karena orang tua saya kebetulan mantan kepala sekolah aliyah di samping kerjanya, itu berkahnya banyak dibilang. Bukan hanya di sisi ekonomi, tapi yang pasti banyak pengetahuan yang didapat dan kita mentransferkan pengetahuan itu kepada anak didik dan akan menjadikan mereka menjadi orang yang sukses ke depan, itu malah menjadi satu kebanggaan. Betul. Nah, Jadi itulah yang ilmunya membuat ngalir terus Pak ya. Jadi dibilang walaupun anak 2, kalau nempuh pendidikan tetap harus semangat. Akhirnya karena ada motivasi dari eksternal ya, dari abang kan itu yang menguatkan saya. Nah, pelajaran di sini Ci, yang perlu kita ambil adalah ternyata kita harus bergaul dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita tentang bagaimana berhubungan baik, selalu mengingatkan kita bahwa masih panjang waktu untuk menempuh pendidikan, masih perlu teman kita yang mengatakan bahwa masa depan itu berapapun usiamu tetap ada asal kamu mau berusaha dan berikhtiar. Betul. Nah, itu pesan yang luar biasa dari Bapak Rektor kita ya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi lebih jauh di program Bibir kita. Jadi jangan pernah lewatkan, tetap bersama kami di Bibir Bincang-Bincang Ringan.
Oke. Pak, ini kalau ngelihat situasi di sini kayaknya udah mulai ramai ya Pak ya. Padahal sekarang kan masih dalam sistem new normal, nih masih kuliah juga mahasiswanya Pak. Ya, jadi di sini Ci, kita memberlakukan yang pertama secara perkuliahan praktikum dan seminar skripsi kita laksanakan secara tatap muka dengan standar COVID. Standar COVID. Tapi kalau yang teori kita laksanakan secara daring. Kebetulan di bulan ini proses ujian semester sudah selesai. Jadi yang mahasiswa yang ada di sini rata-rata yang melaksanakan praktikum dan melaksanakan proses ujian seminar maupun skripsi, dan yang lainnya mungkin yang menonton kegiatan kawan-kawannya untuk seminar dan skripsi. Oh gitu. Jadi Pak, ini ada tantangan khusus enggak Pak bagi para dosen di tengah situasi pandemi kemarin dan juga di saat new normal seperti ini dalam memberikan perkuliahan ya. Tantangan sangat banyak Ci, terkait dengan kondisi COVID-19 ini. Namun saya berpikir di balik musibah COVID-19 ini banyak hikmah yang kita dapatkan. Kalau tidak adanya kondisi COVID ini, barangkali mahasiswa dan dosen tidak terbiasa ya untuk mengikuti proses perkuliahan secara daring. Nah, ini dari 8 bulan yang lalu akhirnya dari hari ke hari jadi minggu, jadi sekitar kurang lebih 8-9 bulan ini akhirnya mereka sudah terbiasa baik dosen maupun mahasiswanya. Itu satu. Yang kedua, perkuliahan daring ini salah satu solusi untuk mengatasi proses perkuliahan di saat COVID-19 ini, yang tentunya menjadi perhatian kita bersama. Di balik kelebihan dan kekurangan antara daring dan tatap muka, ya tentunya saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Nah, kalau kekurangan daring barangkali terkait dengan pendidikan karakternya yang sulit masukannya. Pesan-pesan moral yang harus disampaikan oleh dosen itu sulit untuk dilakukan karena itu hanya bisa dilakukan di tatap muka. Misal kita baru boleh memulai proses perkuliahan apabila mahasiswa kita sudah siap untuk masuki PBM ya, proses belajar mengajar, ruangannya pun sudah siap. Kemudian tempat duduknya pun mereka sudah siap dengan posisinya, diantarlah dengan doa, kemudian dosen memberikan semacam penguatan ya, reinforcement positifnya pada saat. Nah, kalau di daring seakan-akan itu sulit untuk bisa dilakukan, kecuali menggunakan via Zoom ataupun streaming YouTube, dan itu tentu memakan kuota yang banyak. Juga, ya. Saya ini kan alumni sini Pak. Terus banyak juga kawan-kawan saya di luar sana yang alumni sini. Kemudian banyak juga mereka ini yang kemudian tidak diterima jadi guru Pak. Bagaimana tanggapan Bapak Pak? Nah,
terkait dengan hal ini, Ci. Pertama, untuk penerimaan kota guru, kita juga menghimbau pemerintah ya, Ci, ya. Artinya satu sisi kita ketahui guru di daerah banyak yang kurang gitu. Tapi yang anehnya, kok kota penerimaan tidak ada tahun ini, malah yang masih honor belum juga diangkat-angkat. Iya. Seharusnya ini menjadi perhatian pemerintah dan perhatian juga PGRI, baik provinsi maupun pusat, untuk dapatlah mengakomodir kebutuhan masyarakat terkait dengan guru yang memang betul-betul berbackground sarjana pendidikan. Iya. Dan apa yang Cici tanyakan ya, sebenarnya Bapak juga menanyakan ke pemerintah ya terkait dengan hal ini. Namun sedikit pesan barangkali Bapak sampaikan ke para alumni, Bapak Ibu guru yang sudah sarjana namun belum mendapatkan tempat untuk mengajar. Pertama, kuliah itu untuk mendapatkan pengetahuan. Retak tangan rezeki jodoh, ini balik-balik cerita tergantung dari gerak masing-masing. Betul. Nah, orang yang sukses itu menurut Bapak adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu orang yang berada di tempat dan waktu yang tepat. Nah, jadi bagi para alumni, pandai-pandailah dalam mencari teman, pandai-pandailah dalam mencari relasi, dan mesti sarjana pendidikan itu harus menjadi guru, Ci. Iya. Banyak cabang-cabang pekerjaan yang bisa didapatkan oleh kawan-kawan alumni, apalagi sudah mendapatkan ilmu tentang pendidikan, dan banyak juga entrepreneur atau kewirausahaan yang bisa digali gitu. Jadi kita jangan berdiam diri lah. Ayo sarjana kita selesai, di depan mata bukan hanya pendidikan ya, alumni yang lain juga kan, di depan mata kita sudah menghadang beribu malah berjuta pesaing untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kita harus mempunyai bakat yang lebih selain hanya sekedar mengantongi titel sarjana. Nah, untuk sistem pendidikannya Pak, sistem pendidikan yang cocok untuk di Kalimantan Barat ini, sementara yang kita ketahui kan banyak Pak, berubah-ubah sekali. Yeah. Dari kurikulum contohnya, awalnya dulu menggunakan KTSP, Nah, kemudian sekarang K13. Menurut Bapak bagaimana tuh Pak? Tanggapan Bapak, sistem pendidikan yang cocok untuk Kalimantan Barat ini apakah yang seperti apa Pak? Ya, kalau menurut saya terkait dengan kurikulum menyesuaikan daerah ini. Karena kan kalau kurikulum kita terlalu banyak mengadopsi terpusat, sementara masing-masing daerah itu berbagai macam karakter budaya dan sosialnya. Kemudian yang sudah bisa kita pastikan, potensi alam masing-masing daerah itu juga berbeda-beda. Terakhir kita akan tanya ke Bapak, bagaimana himbauan atau harapan Bapak untuk guru-guru, untuk siswa juga ke depannya biar lebih berkembang lagi Pak. Amin. Silakan Pak. Baik, yang pertama Bapak Ibu guru yang saya hormati, para seluruh peserta didik, terkhusus di daerah Kalimantan Barat, saya berpesan, pendidikan itu penting gitu. Kewajiban bagi kita sebagai manusia yang masih hidup untuk terus belajar dan belajar. Nah, guru yang terbaik bagi kita sebenarnya kondisi kita sehari-hari. Pada saat kita mulai mau tidur dan bangun tidur, itu adalah pembelajaran yang
sebaiknya harus kita dalami gitu. Kenapa itu penting? Saya pernah mendapatkan cerita dari salah satu kawan di perguruan tinggi yang lain, ya. Salah satu negara Asia, yaitu di Jepang. Para siswanya itu begitu masuk ke sekolah tersebut, mereka buka sepatu dan sepatunya tertata rapi sekali. Tidak ada satupun sepatu yang tidak tersusun rapi. Nah, saya bertanya, kenapa bisa seperti itu? Yang terpenting, Pak, dalam proses pembelajaran itu adalah disiplin. Disiplin. Kalau disiplin sudah tertanam ke siswa, insya Allah dia akan bisa menjadi orang yang sukses ke depannya. Dengan sederhana aja menyimpan sepatu pada tempatnya, tidak semua orang bisa melakukan itu. Dan insya Allah nanti di rumahnya pun dia akan melakukan hal yang sama. Dan dia bertanggung jawab terkait dengan apa yang sedang dipakainya atau apa yang sedang ditugaskan kepada mereka. Nah, hal-hal yang di sekeliling ini, para siswaku sekalian, juga termasuk para guru, harus lebih intens lagi, harus lebih belajar lagi terkait dengan lingkungan kita sehari-hari di rumah. Pertanyaannya adalah, sebagai seorang guru, apakah saat ini saya pantas menyandang predikat itu? Nah, kalau pertanyaan ini sehari-hari kita tanyakan pada diri kita, tentunya seorang guru dari ujung rambut sampai ujung kakinya penuh dengan pembelajaran. Matanya guru, telinganya guru, mulutnya guru, tangannya guru, kakinya juga guru. Artinya setiap yang disampaikan muatan sesuatu yang baik-baik, setiap yang dilihat sesuatu yang penuh dengan proses pembelajaran, setiap yang didengar tentunya akan diambil yang baik dan akan ditinggalkan yang tidak baik. Itulah guru, suatu profesi yang paling mulia, dan insya Allah banyak pahala yang didapatkannya karena mengantarkan para siswanya menjadi siswa yang baik dan benar, sekaligus juga bisa mengantarkan siswanya menjadi pintar dan penuh dengan pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian bincang-bincang dengan kita bersama Bapak Rektor IKIP Pontianak, Bapak Rustam MPD Kons. Dan ini benar-benar menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa dalam hidup itu benar-benar harus menerapkan disiplin yang baik, dan jadikanlah hidup kita ini sebagai guru. Intinya seperti itu. Baik, demikian bincang-bincang dengan kita. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ji. Terima kasih, Bapak.